Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 31 Maret 2026 hari Selasa, yang dimana ini adalah akhir bulan untuk bulan Maret 2026 dan sekaligus mengakhiri kuartal pertama di tahun 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke yang lain. Oke. Ya, hari ini marketnya langsung ngegas naik karena wow, ini ya yang dimana hanya satu berita yang dikatakan oleh Trump, ini marketnya langsung bereaksi sangat luar biasa, reaktif sekali. Ya, di sini kalau dilihat beritanya adalah Trump bersedia, ya, Trump mengatakan kepada para bawahannya atau penjajarannya bahwa beliau itu bersedia untuk mengakhiri perang walaupun Selat Hormuz itu tidak dibuka. Ya, jadi ini menandakan yang dimana kalau semisalnya, wah ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini XAUUSD-nya per 1 jam nih ya, kalian bisa lihat newsnya keluar ya, ini kan newsnya keluar jam berapa nih, jam 8.45. Oke, kita cek 15 menit ya, 8.45. Ya otomatis kan nggak mungkin pas 8.45 ya. Orang-orang pasti sudah price in-nya pasti 15 menit sebelumnya di sini ya. Dari jam 8.30 sebelumnya marketnya di-dump ke bawah jauh sampai 4480 ya, kayak kemarin harga balik lagi ke harga kemarin 4490. Kemudian news keluar, jebret. Gila sih ya. Ini per 15 menit aja kenaikannya sudah sampai 700 pip. Per 15 menit loh ya, 1, 2, 3, 4 candle 15 menit ini sudah naiknya 700 pip. Ini udah gila sih ya, udah ekstrim sekali ya, karena cuma ada satu berita doang ya, yang dimana sekali lagi Trump menginginkan pengen ya, willing to end perangnya yang di Iran, even Strait Hormuznya itu tetap ditutup ya, remain largely closed. Jadi ya sekali lagi kalau Trump menginginkan ini memang untuk yang namanya segera selesai, karena sekali lagi ya based on jadwal ataupun based on schedule dari Operation Great Fury ataupun Operation Fury lah ya, pokoknya itu selesai di minggu ini ya. Selesai sih minggu lalu ya, itu kan minggu keempat, sekarang sudah masuk minggu kelima dan minggu depan sudah masuk minggu keenam. Jadi kalau memang sesuai dengan jadwal seharusnya start dari minggu lalu dan juga start di minggu ini. Jadi ini membuat yang namanya kayaknya sih akan ada sedikit bisa dibilang kayak sesuatu hal yang kita nggak tahu, yang mungkin aja akan menjadi trigger selama seminggu ke depan bakal gimana reaksinya. Itu aja sih ya, ini bakal menjadi trigger yang cukup ekstrim ke depannya untuk berbagai market, karena jadwal dari itu ya, selesainya dari perang di Iran itu kan sekali lagi adalah 4 atau enggak 6 minggu, 4 sampai 6 minggu, dan itu sudah termasuk minggu sekarang sudah minggu kelima, minggu depan kalau nggak salah minggu ke-6 ya kalau nggak salah. Nah itu seharusnya sudah selesai sih. Oke. Dan sekarang bagaimana ya, kalau dilihat ini marketnya kemarin sudah memasuki level-level liquidity yang sudah saya plot kemarin di sini ya. Di sini marketnya ketika ngambil level 1 liquidity, jebret ya kan, ternyata dia naik lagi. Naik sampai level 2 ya, naik sampai level 2, ngebabat 2 level liquidity. Apa yang terjadi? Marketnya langsung ke bawah ya, tapi tetap ini marketnya dalam kondisi bullish. Dan sekarang marketnya ini adalah mengambil level 4 ya, tuh dia mengambil level 4 di 4585 dan sekarang tersisa hanya last one yaitu di 4602 ya. Sisa ini doang nih yang akan menjadi target selanjutnya untuk bisa disapu sama market. Oke, karena sekarang ini sudah pergantian bulan, otomatis sekarang saya akan buka di time frame monthly ya. Ini beberapa halnya kayaknya saya mau diamin dulu lah ya. Saya diamin dulu lah ya. Saya nggak mau hapus dulu daripada saya gambar ulang lagi. Oke, dari segi monthly
Monthly bagaimana? Sepertinya sih monthly kita tidak akan mendapatkan yang namanya bearish engulfing sih. Ya, sepertinya dari segi monthly kita tidak akan mendapatkan bearish engulfing yang dimana sekarang sudah hari Jumat, penutupan ini tinggal lagi 19. Bukan Jumat. Sekarang sudah sisa lagi 19 jam ya penutupan di candle monthly. Kalau dia turun sampai 4.400 kayaknya agak susah sih karena dengan adanya berita juga ini sudah mau selesai. Dan sekali lagi ya, kuartal 1 itu adalah kuartal yang bagus. Jadi kalau kita lihat selama kuartal 1 2026 gold itu dibuka di harga 4321. Oke, dan seandainya hari ini marketnya tutup di atas 4.600, let's say 4.610 lah ya, anggaplah ya. Berarti selama kuartal 1 2026 total dari harga pembukaan sampai penutupan di kuartal pertama itu adalah positif. Ya, positifnya adalah kenaikan sebesar 6%. Kita bicara dari dari harga buka sampai harga tutup dari Januari sampai Maret. Ya, jadi kebiasaannya sekali lagi adalah Q1 adalah hasilnya yang bagus. Oke, jadi di sini ya untuk masalah kuartal ataupun seasonality ini lebih kayak bahasanya adalah KPI atau enggak target yang harus dipenuhi atau enggak target yang harus dicapai dalam suatu perusahaan. Jadi kalau kalian yang kerjanya di perusahaan yang mengharuskan mempunyai target KPI per kuartal atau enggak mempunyai target per tahun, biasanya adalah untuk di Q1 dan Q4 itu kalau bisa adalah di make upin supaya bagus hasilnya. Entah itu keuangannya, entah itu I don't know ya, mungkin dari sistem dan sebagainya. Biasanya ya kuartal 1 dan menuju akhir tahun ya kuartal 4 itu biasanya dibagus-bagusin. Jadi ibarat kayak buku itu orang kan pasti akan ngelihat sampulnya dulu ya kan, sampulnya bagus dan gimana sampulnya, sampul depan dan sampul belakangnya biasanya bagus. Ya ini saya menganalogikannya itu kayak begitu. Ya, jadi Q1 sekarang kalau dibilang memang dia bisa tutup di atas 4.600, ya otomatis nih tidak ada bearish engulfing, cuman tetap berarti Q1 di 2026 hasilnya adalah positif, ya. Dan sekarang harganya sudah naik sampai ke 4587. Buset, jujur saya tidak ada open posisi lagi ya, belum ada open posisi baru karena literally saya ketinggalan kereta jauh sekali. Dan kalau sudah ketinggalan kereta jauh sekali kayak begini sih saya ya udahlah, saya nggak peduli ya. Saya nggak peduli ketika sudah ketinggalan kereta sejauh ini, lebih baik saya sabar dulu. Karena in the end kita pasti akan dapatkan hal yang lebih bagus lagi. Oke? Dari segi monthly ini ya Q1 Januari, Februari, Maret akan menghasilkan data yang positif. Sedangkan dari segi indikator, nah oke, ini akan menjadi trigger ya. Ini akan menjadi trigger bahwasannya ya untuk di kuartal kedua, persiapan di kuartal kedua. Oke, persiapan di kuartal kedua, market di sini akan bersiap mendapatkan yang namanya penurunan cukup ekstrim. Oke, karena kalau kita berkaca pada yang namanya adalah stokastik secara sekilas ini ngebentuk yang namanya bearish divergence secara monthly. Sekilas banget ya, karena ini kan kalau dilihat gelombangnya tipis-tipis banget. Ya, tipis banget di sini ya. Jadi ini potensi akan terjadi bearish divergence, tetapi dari segi monthly itu dia sudah ngebuang. Oke. Dari segi monthly dia ngebuang momentum segede itu. Jadi bayangin monthly itu pada saat RSI-nya nyentuh di angka 96 langsung dibuang ke bawah. Momentumnya langsung hilang. Jadi ketika momentum monthly sudah drop sejauh dari 95 sampai 70, memang ini adalah momentumnya masih dalam kondisi bullish. Ya, ini kalian tahu monthly ini adalah strukturnya adalah bullish. Nggak mungkin kalian debatin monthly ini dari segi candlestick adalah bearish, nggak mungkin ya. Tapi kalau kalian ngelihat ini sebagai bearish mungkin agak sedikit bermasalah mata kalian. Ya. Tapi kalau cuma hanya berpandangan indikator RSI, ini berarti momentumnya dibuang. Jadi ibaratnya orang-orang yang sudah nge-buy dari tahun lalu, dari 2 tahun yang lalu, bahkan dari market itu pertama kali
masuk ke dalam zona overbought ya di Juni 2024, berarti anggaplah ya benar ya 2 tahun yang lalu, itu kemungkinan sudah banyak yang mulai keluar ya. Banyak yang sudah mulai keluar. Karena kalau dibilang di sini lumayan loh ya, hanya dalam kurun waktu 1 bulan RSI dari 95 langsung turun sejauh 20 poin lebih ya, dari 95 sampai ke 72. Itu luar biasa dropnya ya, hanya butuh 1 bulan. Jadi ibaratnya beneran kayak orang itu yang sudah nge-buy dari bawah dibuang-buangin ya, dibuang-buangin. Dan ini mengindikasikan berarti memang secara structure dan secara indikator ini masih dalam zona overbought dan secara bullish trend ya. Cuman sekali lagi ketika sudah banyak yang ngebuang dari bawah berarti kan tidak ada dasarnya lagi. Ya, jadi penopang ataupun bahasanya adalah lantainya yang menahan harga supaya tidak jatuh dalam itu sudah mulai lepas-lepas ya, sudah mulai bolong-bolong. Jadi ketika sudah mulai bolong-bolong di sini bukan berarti marketnya akan langsung jebol ke bawah, tidak begitu, tidak demikian seperti itu ya. Memang akan ada masanya seperti itu. Cuman kalau dilihat sekarang tanggal 31 sekarang sih belum kelihatan, cuman indikasinya ada. Ya, indikasinya ada. Jadi kalau dilihat secara monthly, jika RSI monthly ini masih bisa tutup di atas 72 atau nggak masih tutup di atas 70 selaku adalah batas dari zona overbought ya, 8 bukan 80 ya, 70. Jika dia masih bisa tutup di atas 70 berarti mengindikasikan ya udah ini marketnya masih dalam kondisinya adalah bullish. Ya. Bullishnya masih intact, hanya saja sekalipun nanti semisalnya dia keluar dari zona overbought dan turun, itu tidak akan membuat yang namanya marketnya itu bergerak bearish, tidak. Ya. Tidak demikian. Jadi harap concern di sini ya, memang secara parabolik banget kita melihat yang namanya ekstrim marketnya meledak pertama kali pada saat break di atas 2000 ya di 2 tahun yang lalu ya kan, 1 Maret 2024 jika kalian ingat itu ya. Ini gila banget ya kan, dan sekarang sudah di 31 Maret 2026. Ini kalau dibilang berarti marketnya kepotensial di kuartal 2 antara dia bearishnya cukup lumayan kencang atau dia akan perlahan-lahan sideways tapi bearish besar. Itu aja sih ya. Dari segi monthly ini ya, ingat bagian bawah-bawahnya di sini sudah mulai banyak yang jebol, dan kalau dilihat ya secara monthly kita hanya melihat satu fair value gap monthly. Dan fair value gap monthly di sini berdempetan dengan target yang saya buat di 3785 dan di 3770. Di sini the one and only fair value gap di time frame monthly yang cukup besar ya, sudah ini cukup besar, dan juga ini adalah rally base rally sebelumnya. Ya, memang di sini adalah rally fair value gap kalau dibilang di sini ya. Memang ini adalah fair value gap monthly. Secara teorinya sih benar ya kan, yang dimana ini candle 1, 2, 3. Cuman kenapa saya di sini tidak terlalu memusingkan fair value gap di sini? Yang pertama, ini fair value gap sudah ditembus ya. Sudah ditembus dengan jarum panjang di sini. Jadi ini mengindikasikan sudah tidak ada perlawanan apapun di sini. Ya. Dan kenapa juga saya tidak memperdulikan ini sebagai fair value gap? Karena ini kalau kalian lihat sebelah kirinya, ini ada jarum yang ngebuat high yang sangat tinggi. Jadi high yang tinggi di sini dibandingkan dengan yang di sini itu tidak worth it untuk dibuat sebagai fair value gap. Beda dengan yang di sini, ya. Ini kan beneran ngebuat yang namanya rally-nya kencang ya. Satu rally pertama bullish engulfing langsung jebret ya. Ini beneran marubozu banget nih di September 2025 tahun lalu ya. September 2025 beneran marubozu gila. Kemudian di sini di Oktober ya kan langsung all time high. Di sini pasti banyak yang kemarin ya kan, banyak yang rungkat di sini Oktober 2025 jika kalian masih punya ingatan itu ya, Oktober 2025. Ini di sini banyak yang akan menunggu, dan ini juga berdempetan dengan target saya di sini ya, 3785 dan 3770. Jadi ini akan menjadi the one and only target selanjutnya jika misalnya marketnya memilih untuk drop sampai sini kemudian baru terbang tinggi, bisa. Ya, jadi ingat ini dari sini ya, harga sekarang 4580, target sampai di 3800 di sini itu jauh loh ya, 19%. Ini 8000 pip loh ya.
Jadi apakah akan ada peluang untuk cari swing dengan target monthly sampai sini fair value gapnya? Mungkin aja ya, mungkin aja. Jadi sabar aja ya, jadi sabar aja. Oke, dari segi monthly seperti itu. Kita ke daily sekarang. Daily sebenarnya tidak banyak yang berubah karena marketnya di sini masih respect dari segede ini area bearish gininya ya. Bearish candlenya ini masih di respect. Jadi semoga hari ini dengan adanya marketnya yang impulsif banget pagi ini dan juga didorong dengan berita Trump, itu marketnya kalau bisa beneran naik untuk lanjut retrace naik ya. Jadi di sini kan 38,2 nih ya, 4.600 kan 38,2. Jadi kalau 38,2-nya lewat berarti marketnya memilih untuk yang namanya melakukan retracement yang lebih tinggi. Dengan target berarti adalah kalau 38,2-nya tidak diendahkan, berarti marketnya bisa aja memilih fair value gap daily di sini yang ada di 50%-nya sekali lagi. 4590 bro. Wow, tinggal dikit banget nih ya. Ingat, ini kalau kalian ingat sekali lagi untuk analisa kemarin, 4.600 ke atas adalah zona fair value gap weekly. Ingat, jadi hati-hati ketika marketnya sudah tembus 4.600. Bisa aja dia merembet naik atau bisa aja dia cuma nyentuh 4.600 kemudian banting, bisa. Jadi jangan sampai kekecoh ya. Kalau ngelihat marketnya di sini itu tiba-tiba tidak respect ataupun bisa respect area fair value gap weekly. Hati-hati. Ya. Oke, balik lagi ke daily. Jika misalnya dari segi weekly marketnya tidak merespect 38,2 atau 4.600, berarti dia kan wajib untuk retrace yang lebih tinggi. Retrace yang lebih tinggi berarti adalah kisaran 4.700. Ya, 4.700 di sini adalah area yang waduh lagi dikit banget ya, sebentar. Wait a minute. Ya, saya oke, wow. Oke. Wow, oke sebentar ya. Marketnya tembus soalnya ya. Bentar. Oke, sebentar. Ini saya mau mengamankan beberapa posisi dulu. Memang saya nggak ada open posisi, cuma ini open posisi yang dari kemarin soalnya ya. Saya belum ada close dari posisi kemarin. Oke, ini sebentar ya. Ini harga sudah tembus 4.600, saya lebih baik cari aman aja lah. Ya, sudah open dari 4.500 dan juga dari 4.400 kemarin ya kan. Lebih baik diamankan aja, ngapain ngambil pusing, oke? Ngapain diambil pusing, nanti kita cari open lagi. Kan beres. Dah ya, selesai. Oke. Sorry ya. Oke, dari segi daily sekali lagi ya, kalau semisalnya marketnya bisa bertahan dan close di atas 4550, berarti ini mengindikasikan marketnya akan melakukan retracement naik sampai mana? Ya tadi sekali lagi ya, sampai sini fair value gap daily-nya. Kalau ini nggak di respect ya udah 61,8, OB di sini 78,6-nya juga bisa. Oke? Jadi sekarang kita menunggu sebenarnya di sini sih ya. Menunggu sebenarnya di sini. Apakah marketnya lebih prefer untuk lanjut break di atas ininya ya, apa namanya, bearish powernya di sini ya, bearish powernya di sini, atau memilih untuk yang namanya ya udah dia balik lagi ke bawah. Jadi kalau dia sampai balik lagi ke bawah ya, di bawah kotaknya ini, wah itu sakit hati sih sebenarnya ya, beneran bikin sakit hati. Cuman ya kalian lihat sendiri kayak kemarin ya. Kayak kemarin kalian bisa lihat sendiri marketnya naik sampai ke 4580, tapi in the end tutupnya di mana? Tutupnya di bawah tutupnya di bawah candle merah yang di hari Senin tanggal 23 kemarin. Jadi ini bisa terjadi ya, tiba-tiba naik tinggi ya kan, malam-malam tiba-tiba ke bawah lagi. Wah, itu sakit hati sih ya. Jadi ya siapa tahu tiba-tiba marketnya nggak ngide gitu kan ya, tiba-tiba ya udah terjadi hal seperti itu ya, agak susah sebenarnya. Oke. Daily kalau kita lihat indikator ya, indikator daily merangkak naik which is good ya, seperti yang dibilang juga kemarin di hari Senin, yang dimana saya menginginkan marketnya RSI naik, stokastik naik, market naik sampai ke fair value gap daily ya. Kemudian kalau semisalnya terjadi pembalikan justru bisa terjadi swing. Kalau
Ya kan? Kalau terjadi swing, kalau enggak ya udah buset 4614, 4616, 4617. Wah, ini udah gila sih. Ya. H4. Oh, ini beneran. Inilah ya yang saya bilang tadi di awal. Mengakhiri kuartal 1, marketnya bakal dibuat cantik. Tapi jangan sampai terkecoh. Ya. Ingat, buku yang bagus sampulnya itu tidak memastikan isinya itu bagus. Jadi jangan sampai kalian kena clickbait lah bahasanya ya. Jadi ini ya kalau dibilang kayak manipulasi harga supaya kelihatan cantik. Oke, kuartal 1 2026 gold itu mengalami kenaikan sekian-sekian. Yes, itu benar. Cuma kalau secara structure mau diapain? Daily ini masih bearish ya. Daily ini masih bearish, ini nggak usah tidak bisa dia gugat ini sebenarnya ya. Daily ini sudah bearish. Adapun kenaikan ini tetaplah sebatas retracement. H4 gimana? H4 pun ini sebenarnya masih bearish dan ini sekarang H4 sedang apa namanya? Kita sebenarnya dari segi H4 mendapatkan structure yang baru sebenarnya ya. Ini kalau boleh saya update ya. H4 secara eksternal structure-nya ataupun major structure-nya adalah bentar 4615 belum bisa. Di short pun saya pengen ide untuk short, cuman ini saya tidak nyari. Saya nggak mau nyari masalah sih dengan kondisi market sekarang ya. Saya nggak mau nyari masalah di sini. Secara H4 ini marketnya structure-nya adalah low, lower high dan lower low. Apapun yang masih di bawah 4739 akan masih diidentifikasikan sebagai bearish structure. Tapi di dalam pergerakan bearishnya yang di sini sekali lagi terdapat internal structure ataupun minor structure-nya. Minor structure-nya sekarang bagaimana? Yaitu yang di sini. Ini high, ini low, ini high, ini low, ini high. Oke. Berarti secara minor structure-nya dari segi time frame H4 adalah bullish. Nah, berarti sekarang nilainya adalah satu sama. Eksternalnya ataupun majornya adalah bearish, tapi internalnya adalah bullish. Dengan demikian berarti marketnya dalam kondisi retracement, belum menunjukkan adanya pembalikan untuk melanjutkan arah tren dari strukturnya yang besar ataupun trend majornya yang besar untuk melanjutkan bearish ya, belum. Nah, sekali lagi ini marketnya masih dalam structure internal ataupun minornya adalah bullish ya. Berarti di sini ya kita mendapatkan break of structure di sini. Ini adalah boss ya kan. Ini adalah boss dan ini juga adalah boss. Kita tinggal tunggu ini ya. Kalau kita lihat boss di sini ya, memang marketnya barusan banget melakukan boss ya kan. Marketnya melakukan boss, kita akan lihat apakah akan ada body candle close di atas break of structure di sini. Jika semisalnya tidak ada body candle close di atas break of structure 4602, maka akan ada potensi marketnya itu akan mengalami retracement, which is good supaya kita bisa open posisi buy lagi ya kan. Karena kalau ini tiba-tiba marketnya tutup kencang dan sejauh ini ya kan, saya worry-nya kita tidak bisa open posisi buy dan harus menunggu waktu yang cukup lama. Itu aja sih problemnya ya. Tapi kalau semisalnya marketnya ini marketnya melakukan break of structure di atas 4602, ada body candle close di sana ya, mengharapkan marketnya retrace lah ya. Mengharapkan retrace sampai mana? Well, kalau dilihat H4 sih ya, H4 support resistance ini masih sama ya di sini, ini masih tidak berubah ini ya. Ini daily 4550 masih sama ya, ini area resistance masih sama 4550, kemudian resistance become support H4 ada di 4540 ya kan di sini. Kemudian H1-nya ada di sini juga. Kemudian di sini akan saya delete karena ini sudah tidak worth it secara sebentar. Ini H4 juga. Oke, tidak terlalu ya kan ini.
Ini agak berbahaya ini ya. Ini sebenarnya sih banyak ada minor-minornya, tapi kalau saya kasih mungkin kalian akan agak bingung sedikit ya. Oke, ini saya akan hapus dulu ya beberapa. Ini daily 4550 saya hapus dulu ya, supaya kalian nggak bingung terlalu banyak garis di sini. Ingat ini H4 di bagian atas adalah order blocknya, di sini bagian ujung, dan juga ini sekaligus yang namanya extreme POI ataupun extreme area kalau misalnya marketnya memilih untuk sampai sana. Oke. H4. Oke, ini H4 support jadi resisten berubah jadi support. Kalau ini dirasa kejauhan dan potensi marketnya adalah untuk melanjutkan kenaikan dengan ekstrim, kita bisa marking beberapa area high sebelumnya. Ya, tentu aja adalah break of structure di sini selaku area untuk bisa dites, atau enggak adalah body candle close-nya di 4594. Tapi kalau marketnya memilih untuk lanjut turun lumayan jauh ke bawah, kita bisa marking area ini sebenarnya nih. Ya. Kisaran 4570. Oke, kisaran 4570. 4570 sebagai minor resistance become support di H4 ya. Karena di sini saya ngelihatnya adalah di sini banyak ada shadow-shadownya. Dan ini juga ada shadow panjang shadow panjang sebelum marketnya drop jauh ke bawah. Jadi ini bisa menjadi minor resistance become support yang kemungkinan jika misalnya marketnya memilih dan valid sudah boss, ini bisa aja kena di sini ya. Kena di sini, terjadi pembalikan nanti ya, nanti kalian ambil posisi buy. Target sampai situ. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya berarti kemungkinannya paling jauh di sini. Retestnya 4540. Jadi selagi 4570, 456, pokoknya kisaran 70-an atau enggak 60-an ya. Dari 60-an sampai 70-an itu adalah kisaran minor resistance become support di time frame H4. Udah itu aja sih. Terus kalau marketnya tiba-tiba nanti turun di bawah 4540 bagaimana? Kalau ada H4 tutup lagi di bawah 4540, sebaiknya kalian hilangkan sikap untuk ngebuy. Kayak worry-nya adalah itu marketnya akan lumayan, bukannya nggak boleh ngebuy ya, lumayan akan mengalami deep down ke bawah sampai 4400. Saya worry-nya begitu. Bukannya nggak boleh, cuman ya to be honest aja lah ya. Saya worry-nya kalau ini drop di bawah 4540 kayak kemarin di sini ya kan. Sekalinya drop di bawah 4540, retest, marketnya langsung bubar ke bawah. Oke, jadi kalau bisa sih marketnya mentok 4540 selesai sih. 4540 selesai, marketnya langsung ya udah balik untuk naik sampai di 4700 di sini ya, di supply OB di sini, atau enggak di paling pucuk di 4720 dan sebagainya. Kayak kisaran sinilah ya. Sekarang kita ke H1. H1 PA ya. H1 jadi pergerakan structure, sebelum saya lanjut ke H1, kita cek momentum H4. Oke. Momentum H4, indikator RSI mengatakan dia lumayan ngedorong di atas 60, tapi dari stokastiknya dia belum masuk ke zona overbought ya. Ini masih oke lah, masih bisa nanjak sebenarnya. Oke, secara H1 sekarang. Secara H1 kalau kita lihat ya, tadi kan internal structure dari H4 ya. Sorry, sebelum lanjut ya. Karena ini adalah structure internal H4. Oke, ini adalah high low high low high. Otomatis sekarang kita sudah bisa geser change of character di sini pindah ke sini. Nah, ya. Yang ada di harga 4351. Internal structure H4 di sini merupakan major structure yang ada di time frame H1. Jadi H1-nya sama kayak internal H4 ya. High low high low high. Nah, major H1 ya, major H1 adalah bullish. Minor H1 juga bullish ya, tidak berubah. Jadi keduanya bullish H1-nya nih. Ini adalah high, low, high, low, high, low, dan inilah high. Jadi secara H1 internalnya adalah bullish, eksternalnya adalah bullish. Atau enggak ibaratnya minornya adalah bullish,
majornya adalah bullish. Kalau kalian tradingnya adalah intraday aja, H1 ke bawah, berarti kalian sikapnya apa? Nggak mungkin kalian nge-sell ya kan? Bukannya nggak boleh, tapi pandangan kalian adalah H4 berarti, atau nggak daily, itu kalian boleh nge-sell. Tapi karena ini H1-nya adalah sudah bullish keduanya, secara minor majornya, ya kalau kalian nge-sell sih mungkin agak sedikit bermasalah. Mungkin scalping bisa, ya scalping sell bisa. Cuman kalau beneran untuk tembak dan bisa menghasilkan profit yang lumayan sih, lebih prefer cari buy sih. Kayak kemarin ya, di sesi live stream kemarin, di sini ada bullish fair value gap-nya ya kan. Marketnya kalian bisa lihat sendiri. Secara H1 retest fair value gap nggak pernah balik, marketnya langsung naik sampai 4580. Itu. Tapi kan kemarin marketnya saya pribadi kan masih ngehalang ini ya, kehalang yang namanya liquidity trend line. Ya bener aja dia naik sampai liquidity trend line, kemudian ke bawah. Tapi ketika dia ke bawah di sini, dia tidak merubah structure minor di time frame H1-nya, tetap dia bullish. Ya, dan terakhir di sini marketnya berarti adalah melakukan boss. Ya, internalnya adalah boss di sini, eksternalnya adalah boss di sini, berarti adalah keduanya ini bullish ya. Jadi lebih baik kita ngambil posisinya buy aja. Dengan mengharapkan bagaimana sekarang? Kalau dilihat ya secara H1, kita di sini ada BPR. Memang sih ini agak jauh ya. Cuman secara H1 sekarang sih di sini apa namanya? BPR-nya. Di sini ada bearish fair value gap, di sini ada bullish fair value gap-nya yang sekarang terbentuk. Ini yang pertama menjadi inverse, kemudian ini ada fair value gap-nya, ini ada BPR-nya, berarti kisaran 4527 atau enggak kisaran 4530. Ya itu lumayan jauh sih ya dengan target yang tadi saya bilang 4540. Cuman menurut saya sih ini menurut pribadi saya, tunggu H1 next candle-nya supaya tercipta bullish fair value gap. Saran saya sih gini ya. Ini menurut saya sih H1 bakal kencang. Ini kan lagi 3 menit close ya. Ini bakal kencang. Jadi otomatis kita tunggu next H1 seperti apa. Dan supaya tercipta bullish fair value gap. Nah kayak begini contohnya. Anggaplah ya. Anggaplah dalam 2 jam ke depan tercipta bullish fair value gap. Nah di sana baru nanti kalian bisa ambil posisinya. Itu ya. Harapan saya sih seperti itu sebenarnya. Karena kalau sekarang dilihat H1 ya cuma ini doang point of view-nya yang paling bagus. Tapi karena ini terlalu jauh di bawah 4540 agak sulit sih. Kalau kita bicarakan masalah support resistance di H1, support resistance H1 sebenarnya agak sulit. Kenapa? Karena kalau dilihat awalnya ini ceritanya bagus, kemudian pada saat kemarin malam ini benar-benar diobrak-abrik ya kan, diobrak-abrik di sini. Jadi agak kurang bagus di sini gininya bentukannya. Jadi lebih baik kita itu adalah menunggu nextnya di mana. Ya, secara H1 di sini ada area ujung dari supply-nya ya. Dan itu dalam ruang lingkup H4 area OB. Jadi ini bertumpuk ya, kisaran 4670 ya, 4666 atau nggak start dari 4660. Jadi hati-hati bagi yang sudah ngebuy dari bawah ketika marketnya tembus di atas 4660. Ketika sudah kena 4660, mungkin kalian sudah boleh take out 80%. Ya, mungkin bisa take out 80% atau enggak ya udah semua keluarin. Karena sekali lagi saya tidak tahu apa yang bakal terjadi di dalam area ini. Apakah tiba-tiba dia naik dan langsung drop jauh sekali ngerusak structure internal H1? Karena kalau sampai ngerusak structure internal H1, potensialnya adalah marketnya akan melakukan bearish structure dan melanjutkan yang namanya major time frame H4 dan daily kembali lagi bearish. Saya worry-nya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada konfirmasi kisaran sini dan kalian pengen hold target sampai ujung sampai fair value gap daily, ya itu kembali lagi kuat-kuatan iman kalian aja sih ya. Tapi saya pribadi sih ya pengennya sih begini ya. Nanti kan terjadi begini nih ya, begini anggaplah ya. Begini, kemudian ketika nabrak di sini drop tanpa merusak struktur H1-nya. Dan justru secara H1 dia menciptakan yang namanya internal higher low baru. Menciptakan internal higher low yang baru nanti dia bergerak naik. Kena fair value gap daily, baru dia ke bawah begini. Wah ini kayak enak banget sih. Oh ini bakal enak banget.
Ya, kalau sampai skenario yang ini yang terjadi, wah, ini bisa menjadi potensi swing. Cuman itu kan sekali lagi kita tunggu dulu, ya kan. Tidak serta-merta langsung yang namanya hajar kiri sell gitu, tidak ya. Hajar kanan buy itu tidak juga. Oke, jadi sabar aja dulu. 15 menit. Point of view 15 menit di sini adalah satu area demand-nya, ya. Di sini doang, pas juga di 4540 sebagai area retest dari H4. Ya udah ini doang sih sebenarnya. Ya, karena selagi ini marketnya baru banget bos, jadi beneran wajib menunggu candle-candle selanjutnya. Jadi tidak bisa langsung yang namanya ekstrim ambil posisi. Memang sih dari segi 15 menitnya kita mendapatkan bullish fair value gap terdekat di sini. Cuman saya pribadi sih lebih baik menunggu H1 fair value gap supaya pasti. Ya, ini kan berarti H4 akan terjadi bos di sini ya kan. Ini kita tunggu lagi 8 detik ya sebelum saya kiri. Untuk hari ini kita ada newsnya adalah JOLTS job opening dan juga consumer confident. Jadi nanti lowongan pembukaan lowongan pekerjaan JOLTS akan turun sedikit dari 6,9 ke 6,8, sedangkan consumer confident diperkirakan akan turun juga. Otomatis itu bisa melemahkan USD. Nanti malam juga dini hari kita akan mendapatkan banyak ada member FOMC di sini ya, Goldsby, Smith, Barr, Bowman. Lumayan sih di sini ya. Oke, penutupan H4 sudah body candle close. Oke, H1 di sini 15 menitnya di sini ada bullish fair value gap. Saya pribadi saya tidak mengendahkan ini sebagai area untuk entry sebenarnya. Saya lebih baik adalah menunggu H1 tercipta bullish fair value gap yang baru. Atau enggak semisalnya marketnya ini tiba-tiba ngedam retest yang tadi saya bilang di sini entah di 70 atau enggak dia retest bawah H1 di 80, paling jauh sampai 40 tiba-tiba gitu kan. Ya saya prefer untuk cari buy tetap. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Hati-hati ya, ini marketnya sudah tembus di atas 4.600, sudah nge-sweep high di hari Rabu kemarin. Kalau ingin ngide untuk ambil buy, tahan gininya, egonya, ya biarkan marketnya mengalami retracement, mengalami penurunan, terjadi pembalikan, nanti baru ambil buy. Sabar aja ya. Dan target sekali lagi jangan sampai maruk. Kalau misalnya marketnya sudah tembus di atas 4660, ya jangan terlalu dipaksakan, itu aja sih. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.